Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-teman. Selamat sore. Kita kembali lagi bersama Mbah Kendil. Dan pada sore hari ini ketepatan ada Abah Parki yang sowan ke rumahnya Mbah Kendil. Jadi tadi Mbah Kendil mengajak saya untuk sowan ke rumahnya Abah Parki, tapi kebetulan Abah Parki sedang keluar. Ketepatan tadi waktunya waktu Jumatan, Bang ya. Iya, pas hari Jumat. Jadi kami juga bergegas untuk pulang, dan kebetulan pada sore hari ini Abah Parki juga datang ke rumahnya Mbah Kendil, jadi kita bisa tanya-tanya, Bang ya. Jadi teman-teman, sebelum kita lanjut ke video selanjutnya, saya ingatkan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di-subscribe supaya kita bisa sama-sama saling mendukung teman-teman. Jadi Mbah Kendil juga biar kerasan di konten ini. Oke teman-teman, kita langsung saja ke pembahasan. Jadi pada sore hari ini Mbah Kendil akan tanya-tanya, melakukan tanya jawab dengan Abah Parki. Untuk kita semua teman-teman, apa yang akan ditanyakan? Mari kita simak sama-sama. Monggo Mbah. Pemirsa, ketepatan ini hujan rintik-rintik, saya terawan Abah Parki. Kemarin saya kesana nggak jumpa, alhamdulillah Abah Parki malah kesini. Sebelumnya kita akan wawancara. Apa yang kita tanyakan nanti barangkali ada gunanya, karena kita tahu bahwa Abah Parki itu adalah orang yang banyak pengalaman. Setahu saya banyak pengalaman, sehingga nanti apa yang saya tanyakan ini tidak settingan, maksudnya tidak saya dikte, tidak di program sebelumnya Bang ya. Kita cangkriman bahasanya. Sehingga apa yang dijawab mereka kita juga tidak tahu. Sebelumnya gini apa? Pada hari ini kita melihat dari situasi negara yang banyak masalah, yaitu tema saya tentang kepresidenan. Minta maaf sebelumnya, kedatangan saya ini istilahnya tidak diundang, karena saya ingin bertamu silaturahim, menghilangkan rasa kangen. Yang namanya persaudaraan itu kan harus ada aplikasi real, bukti nyata. Persaudaraan ini sebenarnya kalau kita hayati mendalam, kata persaudaraan saya ini mukadimah aja. Persaudaraan itu apa sebenarnya? Satu yang namanya saudara itu menurut tatanan kebenaran Islam, orang yang berkait dengan nasab atau darah, bisa anak, bisa cucu, bisa paklik, keponakan, dan lain sebagainya. Itu saudara. Tetapi persaudaraan darah yang berkait tentang keturunan yang berdekatan itu, kalau kita mengacu kepada ajaran Islam yang kita yakini, itu bisa berpisah baik dunia maupun akhirat, karena faktor keyakinan, faktor akidah itu bisa berpisah. Tidak hanya berpisah, bisa bermusuhan, bahkan pada puncaknya bisa saling membunuh. Ini sudah menjadi realitas sejarah sejak awal-awal tumbuhan Islam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi nabi kita, rasul kita, kekasih Allah, namanya kekasih Allah itu.
dan utusan Allah, kekasih Allah, utusan Allah, nggak ada orang yang nggak mengakui. Itu pun diusir oleh saudara-saudaranya sendiri. Yang memusuhi itu saudara-saudaranya sendiri, karena perbedaan keyakinan, perbedaan akidah. Seperti Abu Jahal, Abu Layat, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu dan lain sebagainya, dari kabilah yang sama, keturunan yang sama, karena perbedaan keyakinan, sehingga menjadilah mereka perbedaan karena berbeda keyakinan. Darahnya tetap saudara, tapi karena keyakinan berbeda menjadi berpisah. Itu di dunia. Di akhirat apalagi. Manusia itu di akhirat nanti menghadap Allah itu sendiri-sendiri. Anak, istri, semua berpisah, menghadapi itu semuanya adalah di hadapan Allah itu amalnya sendiri. Misalkan Mas Bintoro, Mas Mbah Gede berhadapan dengan Allah, apa yang amalannya yang dituntut Allah itu amalanmu. Amalanmu pertama apa? Pertama akidahmu, imanmu, ketaatanmu pada Allah, ketaatanmu pada Rasul. Setelah itu tanggung jawabmu dititipi istri, anak, tanggung jawabmu dititipi alam sebagai tempat hidup, dititipi tetangga sebagai kanan kiri sebagai relasi hidup. Semua itu ditanyakan. Nah, itu sendiri-sendiri. Istrimu juga begitu, anakmu juga begitu. Tidak bisa gotong royong. Oleh karena itu arti saudara di dalam Islam itu sebenarnya lebih erat, ada persaudaraan yang diikat oleh akidah, oleh keyakinan. Itu lebih kokoh, lebih kuat daripada ikatan darah yang berbeda keyakinan. Karena ikatan akidah, keyakinan, keimanan yang sama nanti bisa dipertemukan Allah di akhirat. Nah, yang tidak putus persaudaraan itu kan sebenarnya faktor amal, bukan faktor darah dan lain-lain. Oleh karena itu persaudaraan Islam itu lebih kokoh, erat diikat oleh akidah keyakinan. Maka wujud dohirnya itu secara syar'iyah, sering kunjung. Tidaklah kamu meminta kepada Allah, saling meminta dengan nama Allah. Ini artinya sedangkan kamu minta dengan nama Allah, kamu punya Allah, aku punya Allah. Mintalah kepada Allah, saling meminta dengan nama Allah. Ya Allahnya itu nomor satu. Maka jagalah hubungan silaturahim kekeluargaan, termasuk anjang sana semacam ini. Terus aplikasi persaudaraan wujudnya apa? Satu, saling mendoakan secara ruhiyah, secara batinnya saling mendoakan. Ulama iri, dengki, jelek-jelekan, saling mendoakan. Tenanan tulus. Sebab saudara muslim satu dengan yang lain itu saling doakan, dibuktikan dengan aplikasi dohir. Kita ketemu assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam, dilanjutkan warahmatullah wabarakatuh. Itu lebih baik. Kita saling mendoakan dari sisi ikatan dohir. Ikatan batinnya saling mendoakan ketika kita sholat. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Selamat semoga bagi kami dan hamba kami yang sholat. Ketika Rasulullah SAW itu mi'raj nang Sidratul Muntaha, maka kebaikan semuanya apapun yang ada itu semua milik Allah. Lalu Allah itu memberikan berkah pada Nabi berupa sholawat juga. Jadi saya lanjutkan singkat mukadimah ini. Jadi aplikasi persaudaraan ini berupa anjang sana. Kalau sakit dia menjenguk. Lalu kemudian kalau dia itu ada kekurangan dibantu. Itu wujud saudara. Tapi kalau nggak ada realisasi itu omong kosong. Omong kosong. Nah, saudara-saudaraku, oleh karena itu saya sangat berterima kasih hari ini ditanya soal situasi negara. Situasi negara, Pak. Karena saya ini bukan negarawan, bukan pejabat, Mbak Gendil, saya ini bukan negarawan, bukan pejabat.
karena saya juga orang biasa, kalau ditanya begitu berarti jawabannya semacam obrolan tukar pengalaman. Wujudnya begitu, obrolan tukar pengalaman. Lalu pengalaman itu ada yang bisa menimba pengalaman bermutu, ada yang menimba pengalaman yang kurang bermutu. Tergantung cakrawala, bacaannya, basyirohnya, pengertiannya, perhatiannya terhadap negara itu sendiri. Seharusnya kan kewajiban bagi setiap warga negara itu memahami negaranya. Ya. Wajib. Kalau warga negara nggak memahami negaranya, itu namanya itu warga negara yang kurang bermutu, Ya. kurang tanggung jawab terhadap negaranya. Betul. Jadi apalagi kalau ada pododo, ada slogan ditakut-takuti kita memahami politik. Ya. Itu salah satu langkah-langkah orang yang membodohkan warga negara. Nggak ada salahnya warga negara rakyat biasa ini, Ya. misalkan berpolitik lebih berpengetahuan tinggi daripada orang politisi, nggak apa-apa. Apa-apa. Jadi semakin pinter, cerdas rakyat untuk berpolitik, memahami politik, memahami negaranya, itu semakin maju negara itu. Ya, ya jelas itu. Karena istilahnya setiap lingkup pejabat akan dikelilingi oposisi. Ya. Ya kita mengkritik, menghantam, kalau kita menghujat bahkan menurunkan pejabat itu nggak masalah. Ya. Karena pejabat itu sudah digaji rakyat. Ya. Karena kalau rakyat itu menghujat, nyeneni, artinya rakyat kan juragan. Ya. Pejabat itu kan pelayan rakyat. Kalau sampai pejabat itu diingatkan, ditegur, bahkan dipecat oleh rakyat, itu menjadi hak rakyat. Ya. Kewajiban pejabat itu kan melayani sebaik-baiknya. Kalau Ya. tidak, rakyat tidak merasa terlayani, berarti rakyat ini kan justru menjadi budak. Ya. Ini yang terjadi sekarang ini, saya rasakan begitu. Namanya otoritarisme mulai tumbuh. Ya. Jadi yang namanya demokratisasi yang kita dengung-dengungkan itu mulai nampak tidak kita rasakan. Tersingkirnya nilai-nilai demokratisasi. Ya. Disebabkan apa itu semuanya? Kita semua memahami penyebabnya tidak lain karena satu hal menurut saya. Ya. Karena proses rakyat ini pertama kali adalah hidup masuk itu dipobikan terhadap politik. Kalau orang dipobikan takut memahami politik, begitu apa yang ngomong begitu sudah mendapat ancaman. Ini kan kembali seperti order baru. Ya. Berarti masa-masa reformasi sudah nggak berhasil lagi. Ya. Nggih. Ini kembali otoritarisme. Siapa mereka yang kuat, mereka yang akan menang. Rakyat ditekan, pendapatnya itu dipatah-patahkan, bahkan ditakut-takuti. Karena kita situasi dan kondisi semacam ini, kalau ditanya bagaimana situasi negara Ya. saat ini, menurut saya negara ini semuanya hampir para pakar menilai, para aktor politik, para korban politik semua menilai negara ini sedang terarah kepada bahaya kebangkrutan. Ya. Ya. Karena hutangnya itu sudah luar biasa. Hutang masa lalu, peristiwa masa lalu dari sejak Pak Harto pindah ke ini terus numpuk tambah-tambah, nggak pernah malah nunggu. Jadi kalau tanya situasi negara itu dalam kebangkrutan. Dalam kebangkrutan. Ya, dalam rangka kebangkrutan. Ya, ya. Kasus penaikan BBM sampai demo besar-besaran. Kalau kita mendengarkan Pak Kwik, berita Pak Kwik, Indonesia itu penghasil minyak. Kalau minyak dunia itu naik, semuanya senang. Ya. Ya, ditanya oleh Pak Kwik angka yang dikeluarkan dalam penggalian minyak Pertamina, itu hasil Indonesia dengan pengeluarannya itu besar mana? Angka itu tidak tahu, Ya. belum diketahui. Utusan dari tim negara. Pak Kwik menghitung di zaman SBY pernah menjadi menteri itu, dia bisa menghitung
surplusnya. Kalau minyaknya kan dibagi dua, ada yang dikirim keluar mentah, datang sini sudah matang, sekarang bisa mengolah sendiri, ada yang diolah sendiri. Nah, kedua-duanya itu menghasilkan. Hasilnya berapa triliun, pengeluarannya berapa triliun, sisanya berapa triliun, itu semua harus jelas. Kalau dinaikkan semacam ini, jadi BBM dinaikkan, itu alasan mendasarnya kontroversial. Sehingga Indonesia pada hari ini, negara ini hanya gonjang-ganjing, padahal rakyat ini kemapul dengan gonjang-ganjing karena bahwa masyarakat Indonesia ini rata-rata di pedalaman saja kena hantaman berkali-kali seperti corona, seperti virus api, seperti ini ada gempa, ini ada hujan, ada banjir. Saya kan bukan negarawan, saya nggak tahu. Kita itu semua ngomong cuma ngobrolan. Maaf ya saudara-saudaraku semuanya, pemirsa, kita ini ngobrol sama Mas Mbah Gendil. Jadi artinya pengetahuan rakyat kecil, rakyat jelata, memahami media sosial yang ada. Karena saya juga warga negara Indonesia resmi, punya KTP, punya KK diakui. Karena itu tidak ada salahnya saya juga partisipasi untuk membicarakan negara saya sendiri. Ini negara saya. Kita semua punya negara. Saya tidak akan mengkritisi, mengolok-olok siapa yang kurang, salah dan lain-lain. Tugas saya sebagai seorang Muslim itu berdoa, mendoakan kepada negara agar tidak begini. Sebab nanti berakibat fatal, juga beresiko kembalinya kepada kerugian kita, bukan orang lain. Cuma kasus-kasus yang ada ini namanya politik. Namanya politik itu sulit untuk ditebak. Karena ada politik-politik yang bersifat strateginya itu menghancurkan. Ada yang strateginya itu adalah membangun dan menguntungkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi kita itu guru besar pakar politik tingkat jagat dunia. Tapi siasat politiknya itu menguntungkan dan memberikan harapan pada ujung-ujungnya menjadi cita-cita fitrah manusia. Menguntungkan yang dimaksud Rasulullah bersiasat seolah-olah dipandang itu merugikan menurut akal, tapi pada penghujungnya menguntungkan. Contoh siasat perjanjian Hudaybiyah. Misalkan dalam perjanjian itu Rasulullah nggak boleh naik haji. Lalu Rasulullah itu dengan para sahabat kan mengadakan perjanjian-perjanjian yang banyak. Di antaranya itu perjanjian Hudaybiyah. Orang-orang Mekah jika datang ke Madinah itu harus boleh kembali ke Mekah lagi. Orang-orang Madinah kalau datang ke Mekah nggak boleh kembali, harus tinggal di Mekah selamanya. Rasulullah itu tanda tangani gitu aja. Yang menurut akal para sahabat mendengarkan itu juga pincang, namanya belum sampai pada tataran politik tinggi dan lembut. Umar marah, bagaimana Rasul semacam itu ditandatangani, kita kan pihak yang benar. Mengapa nggak adil semacam itu Rasulullah tanda tangani? Rasulullah jawabnya sederhana, anak Abdullahi walam yudiani. Saya hamba Allah, Allah tidak akan menjawabkan saya, wahai Umar. Nah, pada penghujung-ujungnya setelah dilihat, ternyata Rasulullah mencapai kebenaran. Itu namanya politik yang menguntungkan pada ujung-ujungnya. Apa kebenarannya ternyata? Kalau orang Mekah datang ke Madinah boleh kembali, setelah melihat akhlak dan kebaikan serta kebijaksanaan dan kekuatan Rasulullah dan para sahabat membangun kekuatan di Madinah, akan bisa diberitakan orang-orang Mekah. Siar-siar Islam yang ada di Madinah bersama Nabi kan bisa disiarkan di Mekah pada kaumnya. Orang-orang Madinah yang datang ke Mekah tidak bisa kembali, di sana bisa melanjutkan dakwah mempengaruhi orang-orang Mekah. Ada untungnya. Ya, baik, manusia ada yang sampai, ada yang tidak memahami kalimat. Karena kearifan kejaksanaan, insting, basyiroh, kedalaman makrifat daripada pengetahuan politik itu setiap orang berbeda. Saya ini siapa? Yuparki. Kondisi kemampuan dan kenyataan ya ini yang ada, itu aja ya ini. Buktinya saya ini bekerja di birokrasi,
menjadi utusan-utusan orang-orang kaya, di mana-mana menyelesaikan masalah dengan izin Allah. Alhamdulillah selalu selesai. Iya, iya. Selalu selesai. Ya. Berhadapan dengan siapapun, pejabat apapun, tingkatan tinggi apapun, nggak pernah saya ini nggak selesai, nggak pernah jarang. Ya. Selalu selesai. Dan saya tidak pernah merasa minder menghadapi orang pendidikannya, pengetahuan politiknya, pengetahuan agamanya, pengetahuan apa setinggi aku, nggak pernah saya minder. Biasa. Biasa. Jadi biasa saja manusia bisa. Apa kuncinya biasa itu apa? Satu, bagaimana belajar ikhlas. Yang satu. Yang kedua, belajar mengaku kebenaran itu kebenaran. Katanya dari siapapun. Tapi kalau kebenaran itu kebenaran dan Indonesia diakui, maka yang ngomong cah cilik kita kebenarannya, nggak malu kita menyatakan itu benar. Yang ngomong orang gila itu benar, tidak malu menyatakan itu benar. Tapi tidak takut orang besar mengatakan salah, menyalahkan, walaupun itu pejabat, namun memang tetap salah. Ya. Itu kuncinya kejujuran dan keikhlasan. Kalau orang tidak punya pribadi semacam itu, pribadinya itu penjilat, munafik, pengkhianat, tidak akan berani semacam itu, nggak akan. Itu saya pernah menyelesaikan kasus di Kalimantan, sumbangan dari negara senilai kurang lebih 2 miliar. Tapi saya lacak sampai ke sana, ke Kalimantan, saya klarifikasi sampai di Jakarta, saya sampai ke kantor kementerian, sampai saya terjun ke Pemkab tempat saya bermasalah di pesantren. Alhamdulillah selesai. Selesai karena saya nggak pernah mundur menghadapi masalah. Kalau ada masalah semacam itu senang. Malah di Jakarta saya ditangkap itu orang, Mas kok berani gini. Berani, kenapa nggak berani? Ya. Saya naik ke lantai 7 di hotel di Jakarta Timur, menemui Pak anak buah Pak Anton pada saat itu menteri. Saya di sana Bu Sarifah, kalau nggak Bu Zaifah. Itu saya minta data-data yang disumbang itu pesantren siapa? Pesantren Assalam atau Al-Fatihah. Ternyata datanya Assalam. Kok yang terima Al-Fatihah? Saya usut, ternyata ada manipulasi data. Manipulasi kan bisa diusut. Itu kan menyalahi perdata. Itu bisa menyalahi perdata, bisa diperdatakan. Nah, karena perdata sudah clear disidangkan misalkan salah, bisa menuju pidana. Karena itu namanya adalah mengambil alih hak orang lain, namanya penipuan. Saya usut itu, akhirnya orangnya takut mengajak mediasi. Selesai. Sekarang sudah tua, sakit-sakitan. Ya yang nanya-nanya ini, bahkan dia ini, teman-teman saya nggak ada yang nanya.